Water of Indonesian's river comes largely from mountain springs. Rivers can flow all year long because springs from upstream are torrential. Gravity causes water flowing from high location to low places, and it is formed rivers. Ya, perkenalkan nama saya Elang, nama asli saya Erwandi Supriyadi. Saya di Kota Ciliwung Depok itu sebagai Wakil Ketua 1. Awal didirikannya itu waktu terjadi adanya okupasi sepadan sungai. Jadi waktu itu sepadan sungai di daerah Depok, di daerah Kalimulya itu yang dulunya bambu itu digusur dan itu dijadikan perumahan gitu. Sebenarnya kan nggak boleh karena di Sungai Ciliwung itu, di sungai itu ada namanya GSS, garis padan sungai. Kalau di Depok itu jaraknya dari palung sungai itu yang bisa dibangun itu ada 15 meter. Itu dari palung sungai. Akhirnya kita gugat pihak perumahan itu dan kemudian di pinggir sepadan sungai itu kita tanamin pohon. Nah itu maka terbentuklah Komunitas Ciliwung Depok. Tujuannya adalah untuk melestarikan Sungai Ciliwung Depok untuk bekal anak cucu kita. Jadi untuk menjaga kelestariannya, gitu, kualitas airnya, jadi bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa juga dirasakan oleh adik-adik kita gitu untuk berenang, untuk belajar. Gitu. Fungsi Sungai Ciliwung ini sebenarnya untuk bahan baku air. Bahan baku air dari PDAM itu asalnya dari Sungai Ciliwung. Nah gitu. Kalau airnya itu tercemar terus, itu kan kasihan untuk dikonsumsi itu juga itu tidak akan bisa. Makanya kami selalu mengadvokasi ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu fungsinya adalah supaya Ciliwung ini tetap asri. Itu Ciliwung ini bisa digunakan untuk masyarakat umum. Dan gitu dari segi sempadannya, dari segi airnya gitu, untuk tempat-tempat adik-adik bermain, adik-adik belajar gitu. Wah, banyak Mbak perjuangannya gitu sampai ya kita mengorbankan waktu gitu, mengorbankan pikiran juga dari nol gitu, dari tempatnya ini itu dulu tidak sebagus ini itu pelan-pelan jadi kita bikin kegiatan di sini gitu. Dulu ini ada tempat kumuh, itu tempatnya para pemulung. Jadi kita bikin kegiatan di sini lama-lama mereka menyingkir gitu. Kegiatan itu sampai saat sekarang ini. Dulunya ini tempat ini adalah kayak gundukan sampah dan tempat-tempat ya kumulah ilalang gitu. Sama teman-teman pelan-pelan dirapikan gitu. Program kerjanya kita sering mengedukasi gitu, apalagi kalau ada masyarakat ataupun anak sekolah yang datang ke sini, kita memberitahukan bahwa ini Sungai Ciliwung yang harus kita jaga, harus kita rawat gitu. Perkenalkan, nama saya Trisna Rengganis, salah satu anggota atau relawan di komunitas Ciliwung Depok. Alasan saya bergabung di komunitas ini mungkin karena keprihatinan saya terhadap lingkungan khususnya Sungai Ciliwung yang ada di segmen tengah, khususnya di bagian Depok. Karena sewaktu kecil pun saya juga, karena mainnya kan ke sungai. Dulu tuh belum banyak gadget kayak sekarang. Jadi anak-anak seusia saya dulu ketika pulang sekolah itu mainnya ke sungai gitu. Dan setelah saya dewasa, saya ngerasa kayaknya ada perubahan, ada yang berubah di Sungai Ciliwung. Kalau masalah sampah mungkin dari dulu, dari pas saya kecil itu memang udah ada, tapi nggak sebanyak kayak sekarang gitu. Terus kalau dulu tuh banyak tempat-tempat atau spot buat mandi ya,
atau mungkin buat ngalun lah kalau bahasa orang Depok tuh, di aliran Sungai Depok. Nah kalau sekarang tuh banyak akses yang ketutup. Sepadannya tuh udah dijadikan kayak pembangunan rumah, kayak udah dipagar, terus kemudian ada beberapa juga area yang longsor. Saya ngelihat di Sungai Ciliwung tuh ketika banjir, banyak banget sampah yang lewat. Selain dari sampah plastik, ternyata sampah-sampah organik juga banyak. Salah satunya mungkin sampah apa ya, batang bambu tuh. Dari keresahan itu saya berpikir bahwasanya kalau sampah bambu ini atau bambu yang hanyut ini bisa dimanfaatkan. Selain karena teksturnya yang udah kerendam lama di dalam air, dia jadi lebih tahan lama dan kuat. Contohnya kerajinan yang sudah saya buat itu kayak ada tas, ada celengan dari bambu, terus juga ada tempat pensil, seperti itu Kak contohnya. Nama saya Ronald Valenpai, bisa dipanggil Pai atau Mpe. Saya di sini sebagai pengurus di peralatan, juga di kerajinan. Di sini kita sebenarnya ada 2 metode tentang pemanfaatan sampah limbah organik itu. Yang pertama itu ada bambu-bambu, kan di sini tanaman endemiknya bambu ya. Jadi kita memanfaatkan bambu itu untuk pupuk juga. Bambu yang udah rubuh atau yang hanyut, yang sudah mulai lapuk, kita fermentasi atau kita open. Jadi kita buat seperti cuka asap namanya. Dan yang kedua ya masuk dari bambu juga, dari daun-daun bambu di sini. Karena di sini daun bambu sangat melimpah. Dan kandungan dari daun bambu itu cukup bagus untuk pupuk tanaman. Jadi di sini kita mengolah sendiri. Ada beberapa metode untuk dedaunan itu kita proses. Yang ada yang natural, kita kubur, ada yang kita keringkan, ada yang kita cacah, terus ada yang kita fermentasi juga di air. Dia setelah kita teliti, manfaatnya itu untuk pertumbuhan daun batang dan buah, juga sayur-sayuran. Jadi kita di sini mengolahnya sendiri. Nah, kita di sini kan punya rumah bibit. Kita sering mitigasi sungai di sini, mencari titik-titik longsor, titik rawan longsor gitu. Jadi di situ kita tanemin tanaman penguat tanah gitu, tanaman berakar tunggang. Dan di situ kita nyari bibit-bibitnya untuk kita bibitin lagi di rumah bibit. Jadi kita menggunakan ya semua yang ada di sini gitu. Dari limbah-limbah ini kita manfaatkan lagi untuk kita sosialisasikan kembali. Terus kita donasikan kembali kepada lingkungan tersebut. Karena gini, kalau diabaikan atau didiamkan itu sampah-sampah daun-daun bambu tuh bisa nyangkut sampah plastik yang ada di sungai. Misalkan gini, kalau misal ada sampah batang pohon bambu panjang 1 aja, itu ngalangin jalan air juga kan. Jadi dia tuh bikin tempat nyangkut sampah-sampah plastik. Sebenarnya kalau yang kita jual tuh bukan kerajinannya, justru yang kita jual tuh nilai edukasinya. Misalkan kita mau kasih tahu ke masyarakat luas bahwasannya kerajinan ini dihasilkan dari sampah. Sebagian orang masih mandang kalau sampah itu nggak bisa dimanfaatkan. Nah justru yang kita mau jual itu nilainya. Kalau misalkan memang laku, uangnya syukur-syukur ya. Tapi bukan itu sebenarnya targetnya. Targetnya adalah edukasi kepada masyarakat, khususnya yang beli kerajinan saya itu. Jadi pesannya biar sampai kalau sampah ini bisa diolah menjadi barang yang berguna dan yang punya nilai jual, itu sih. Perkenalkan, nama saya Ridwan, asli warga sini, Katulampa. Nama saya Ibu Surtini, biasa dipanggil Ibu Sintin. Buang sampah di sungai pernah. Ya alasannya kalau buang sampah di sungai itu biasanya ya karena hilap atau gimana gitu kan kalau lagi di pinggir sungai. Pernah sih dulu. Alasan saya membuang sampah ke sungai karena tidak ada pembuangan
khusus buat sampah, terus tidak ada yang mengelolanya juga. Jadi mau tidak mau ya harus membuang di sungai. Kalau keperluan banyak ya, contohnya salah satunya untuk kebutuhan sehari-hari kayak nyuci piring, nyuci baju atau nyuci motor juga sering sih. Kadang-kadang buat nyuci pakaian, nyuci motor, atau kadang-kadang buat nyiram-nyiram tanaman lah ya. Kalau harapan tentu banyak sih. Ya yang paling positifnya lebih terjaga lagi gitu kan, lebih bersih lagi ke depannya juga. Harapannya mudah-mudahan orang makin menyadari kalau perbuatan membuang sampah itu tidak baik lah, merugikan semuanya. Biar nggak banjir kan jangan membuang sampah di kali, di sungai lah maksudnya. Sekarang sungai itu sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sini. Jadi ya mudah-mudahan nggak buang sampah lagi di situ, nggak banjir, bisa digunakan lebih bersih lagi. Pesan untuk masyarakat dari saya, jangan buang sampah di sungai. Jaga dan rawat Ciliwung kita untuk anak cucu kita supaya mereka bisa merasakan keindahan dan kelestarian Sungai Ciliwung ini.